Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang soal-soal biologi sel, terutama untuk yang organel sel dulu ya. Kenapa Kak Edi bahas soal ini? Karena sepertinya Kak Edi amatin untuk video Kak Edi di YouTube ini, lagi banyak yang ngeliat tentang biologi sel gitu ya. Nah, langsung aja jangan lama-lama. Kita langsung mulai dari nomor 1. Jadi ini pembahasannya itu kata kunci aja dan beberapa tidak kakak tuliskan. Jadi paling banyak itu kakak ngomong langsung. Jadi kan harus dengarkan benar-benar ya. Oke, untuk yang nomor 1, bagian sel yang terdapat dalam nukleus. Di dalam nukleus itu ada DNA, RNA, sebagainya. Jadi ngomongin DNA, RNA. Yang lebih dekat mana ngomongin DNA sama RNA? Yang? Iya, kromosom. Mantap banget. Lanjut, nggak usah lama-lama. Perhatikan gambar membran sel di berikut di bawah ini. Yang terdiri atas lipida dan karbohidrat. Lipida, karbohidrat. Gliko itu karbohidrat. Lipida itu lipid. Ditambahkan jadi apa? Glikolipid. Glikolipid di mana? Yang nomor 2. Oke, lanjut. Mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi sel. Respirasi sel nanti berhubungan dengan apa? Dengan energi. Gitu kan? Sintesis protein apa kak? Ribosom. Sintesis karbohidrat kak? Plastida atau klorofil. Replikasi DNA nukleus. Reaksi otolitik lisosom. Lanjut nomor 4. Organel sel dengan berbentuk seperti gambar di samping ini adalah mitokondria ya. Untuk mitokondria sendiri perannya sebagai apa? Nah, tadi kamu udah cek di sana ya. Sebagai penyedia energi. Oke? Gitu ya. Jadi gampang. Lanjut. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nih 5. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Organel sel yang fungsinya berkaitan dengan penguraian zat. Urai, diurai, dipecah, dihancurin. Kalau udah ngomongin urai, hancur, cerna, maka jawabannya lisosom. Jangan usah lama-lama. Pasangan nama organel dan fungsinya yang benar. Membran sel itu untuk pembatas luar dalam. Respirasi itu otomatis mitokondria, jadi salah. Nukleus reproduksi maybe. Retikulum endoplasma ekskresi. Ekskresi itu membuang. Mitokondria transportasi itu Golgi. Mitokondria tadi yang respirasi. Regulasi itu vakuola. Jadi yang mendekati di sini yang Bogor. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan koloid dari fase sol ke gel. Sol itu cair, jangan lupa sol itu cair, sedangkan gel itu padat. Jadi kalau sol itu dia lagi kebanyakan air, kalau gel itu lagi kekurangan air. Berarti ngomongin apa? Tentang kadar air. Yang ngomongin kadar air cuma di opsi C, berarti udah langsung aja yang C, nggak usah lama-lama. Sitoplasma bla 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 bergerakan mengelilingi. Gerakan mengelilingi nanti disebut dengan gerakan siklois. Gerakan siklois nanti dibagi dua, gerakan sirkulasi. Maaf kepotong, sama gerakan rotasi. Sirkulasi itu mengelilingi luar sel. Luar sel itu dikelilingi sama dia. Gerakan cairan sel itu di luar. Kalau rotasi itu mengelilingi di dalam sel, mengelilingi vakuola. Karena ini mengelilingi vakuola, maka jawabannya rotasi. Jadi hati-hati, ada dua nanti gerakan mengelilingi atau siklois ada dua, sirkulasi atau rotasi. Kalau sirkulasi itu nanti dia mengelilingi di bagian luar sel, kalau di dalam sel itu yang mengelilingi vakuola, vakuola kecil yang mengelilingi vakuola besar namanya rotasi. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 8, 9. Kita nggak usah lama-lama, kita belajar kata kunci guys. Jadi jangan lama-lama. Lanjut, nomor 9. Berikut yang bukan merupakan fungsi retikulum endoplasma. RE itu ada dua nanti. RE dibagi dua. RE halus sama RE kasar. Halus kenapa halus? Karena nggak ada ribosom. Kasar kenapa kasar ya? Karena ada ribosom. Tempat melekatnya ribosom. Kalau dia ada ribosom berarti dia berhubungan dengan protein. Kalau yang halus, kalau yang kasar tadi buat protein, kalau yang halus buat apa kak? Buat lemak. Jadi A sama B sama C itu wajib benar. Ternyata detoksifikasi itu merupakan fungsi dari RE. Nah, jawaban yang salah adalah ingat yang bukan, hati-hati. Yang bukan itu transport. Transport ini siapa kak? Badan Golgi.
Lanjut, organel sel yang berupa saluran halus. Kalau udah ngomongin saluran halus dan berhubungan sintesis protein, maka jawabannya RE. Gitu ya. Ribosom itu tidak punya membran, jadi salah makanya. Plasmodesmata itu nanti pembahasannya. Badan Golgi itu nanti kata kuncinya pipih. Lisosom itu nanti berhubungan dengan cerna. Cerna yang tadi, cerna urai hancur. Nomor 11 nih, untuk mempelajari lisosom, sel manakah yang paling memungkinkan kita amati karena dia tadi lisosom untuk menghancurkan, mencerna, membunuh gitu kan, maka jawabannya sel darah putih. Kok sel darah putih kak? Ya iyalah, kalau tubuh kita kena kuman emang diem aja tubuh kita, pasti sel darah putih akan bekerja dan membunuh, mengepung, memblokir kerja dari antigen atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita gitu guys, dimakan itu kumannya gitu ya. Lanjut, nomor 12 ini juga kata kunci. Dalam sel kelenjar, organel yang berhubungan dengan sekresi atau penggetahan. Kata kunci dari sekresi atau penggetahan adalah kata kunci untuk badan Golgi. Ya, jadi apabila kamu ketemu kata sekresi atau penggetahan, maka kata kuncinya adalah badan Golgi. Oke, jangan lupa untuk kata-kata kuncinya. Ini belajar kata kunci ya, jadi memang nggak panjang-panjang. Waktu itu uang guys, jadi kamu jangan lama-lama. Biasakan untuk cepat. Kok bisa cepat kak? Ya kata kuncinya, makanya ingat kata kunci. Kamu jangan ingat dihafal mati kata per kata. Wah, pusing kepala kamu ya. Lanjut, fungsi utama ribosom di dalam sel. Getah, tadi kita ngomongin getah. Getah itu siapa? Badan Golgi. Mempercepat terjadinya oksidasi. Oksidasi kalau secara kimia itu berarti masuknya oksigen. Oksigen masuk atau oksigen berada di bagian reaktan. Itu ngomongin respirasi sel, guys. Nih ingat, ribosom itu apa? Untuk pembentukan protein. Protein, kata kuncinya protein. Berarti ngomongin apa? Asam amino. Protein kalau dipecah jadi apa? Jadi banyak asam amino. Jadi untuk nomor 13 ini dikaitkan dengan soal kelas 12. Jadi konsepnya itu ada di pembahasan kelas 12. Walaupun ada di kelas 11 tapi nggak detail. Nanti kamu pembahasannya lebih detail di kelas 12. Membentuk RNA itu siapa? DNA. Di mana kejadiannya? Di nukleus. Kalau penggabungan beberapa jenis asam amino namanya nanti prosesnya translasi. Itu di tahapan sintesis protein yang melibatkan ribosom. Gitu ya guys. Enzim itu terbentuk dari protein. Lanjut nomor 14. Pada sel tumbuhan terdapat bagian dinding yang tidak menebal. Melalui bagian ini plasma sel yang satu dapat berhubungan dengan plasma sel yang lainnya melalui jaluran plasma yang disebut plasmodesmata. Ingat, kayak apa? Penghubung di dalam sel tumbuhan namanya plasmodesmata. Ingat ya. Plasmodesmata merupakan bagian protoplasma yang terdapat di dalam nokta. Nanti ada di gambarnya. Jadi gini konsepnya. Di bagian sel tumbuhan itu, bagian dinding atau membran selnya itu nanti ada bagian yang tidak menebal namanya nokta. Di dalam nokta itu ada plasmodesmata. Plasmodesmata itu berhubungan untuk interaksi antar sel gitu ya. Lanjut. Mana nih? Oke, 15. Nah, ini yang tadi. Ya, yang tadi nih, yang tadi kepotong. Nah, jawabannya nokta. Lipatan membran dalam kloroplas membentuk struktur yang disebut grana. Ingat, grana itu merupakan tumpukan tilakoid. Tilakoid itu kayak lapisan-lapisan membran gitu kan. Nah, apabila tilakoid ditumpuk-tumpuk maka menjadi grana. Gitu, lanjut. Dalam sel tumbuhan, sintesis karbohidrat berlangsung di, berarti ini sel tumbuhan, karbohidrat, kalau kimianya apa? Ini kan. Kalau kamu udah ngomongin C6H12O6, pembentukan C6H12O6 melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis. Fotosintesis di mana? Melibatkan apa? Klorofil. Klorofil oleh siapa? Kloroplas. Kloroplas itu merupakan plastida. Gitu. Lanjut, organel sel yang berperan mengarahkan kromosom ke kutub saat pembelahan sel, sentriol. Ingat kata kuncinya, pembelahan sel nanti dihubungkan dengan materi kelas 12 yaitu pergerakan kromosom itu diatur oleh sentriol. Benang-benang sentriol, gitu nanti bahasanya kalau pas kelas 12. Lanjut, jajar berikut yang merupakan bahan pembangun dinding sel tanaman. Dinding sel tanaman banyak disusun oleh jenis polisakarida atau karbohidrat kompleks. Siapa aja contohnya? Pektin, iya. Selulosa, iya. Lignin, iya. Jadi ada pektin, selulosa, hemiselulosa, lignin itu wajib benar. Jadi kalau yang ADE wajib benar. Dan ternyata suberin ini juga benar. Yang salah itu yang protein. Karena
didominasi oleh karbohidrat kompleks, bukan protein gitu ya. Jadi jawaban nomor 19 yang salah adalah yang Bogor gitu ya. Lanjut nomor 20. Nomor 20 ini di sini kita cek lagi ya. Untuk plasmodesmata merupakan bagian protoplas yang terdapat di dalam nokta. Lagi-lagi tadi diulangnya aja bahasanya. Ini nomor 21 kata kunci dari suatu organel sel, di mana ada organel yang tidak punya membran sama sekali. Ada di pembahasan soal sebelumnya. Siapa jawabannya? Ribosom. Gitu ya. Di dalam vakuola sel tumbuhan, vakuola kata kuncinya gudang. Atau gudang, tempat penyimpanan. Jadi semua disimpan di sana. Jadi menyimpan apa? Menyimpan cadangan makanan. Nomor 1 wajib benar. Kalau 1 benar, maka 3 benar. Kenapa bisa gitu, Kak? Karena itu konsep dari menjawab teori soal UTBK. Apabila nomor 1 benar, maka 3 wajib benar. Itu sudah masuk dalam konsep aturan dalam menjawab soal UTBK tipe 1, 2, 3, 4. Kalau 1 benar, maka 3 benar. Itu mutlak, tidak bisa dikatakan yang lain. Tidak punya alasan lagi kamu gitu ya. Nih kakak bacakan. Vakuola sel tumbuhan itu dia berperan untuk penyimpanan. Jadi salah satu yang disimpan adalah cadangan makanan, and then senyawa-senyawa lain yaitu berupa minyak atsiri itu disimpan di sana. Nah, kemudian pigmen juga disimpan di sana. Kromoplas ya sama. Kamu tahu nggak konsepnya? Plastida itu ada 3. Ada kromoplas yang nomor 4, ada kloroplas, dan satu lagi leukoplas. Ya udah, pigmen itu kan banyak, pigmen berwarna merah, kuning, hijau, banyak. Nah, pigmen itu didominasi oleh kelompok kromoplas sama kloroplas. Leukoplas itu plastida yang tidak berwarna. Gitu. Jadi ini jawabannya benar semua. Lanjut, di dalam lisosom terdapat bermacam-macam enzim hidrolisis. Ingat lisis apa artinya? Lisis artinya pecah, hancur. Ingat lisosom kata kuncinya tadi apa? Urai, cerna, hancur. Urai, cerna, hancur. Urai, cerna, hancur. Bunuh juga boleh. Kenapa dia bisa ngebunuh ya? Karena dia punya banyak enzim hidrolisis. Hidro itu air, lisis. Jadi untuk proses pemecahannya melibatkan air gitu nanti. Lanjut, kenapa dia punya banyak enzim hidrolisis? Kenapa emangnya? Ya karena tugas dia. Dia punya tugas. Tugas utama dia ngapain? Pencernaan di dalam sel. Ingat, lisosom itu organel sel. Lisosom terdapatnya di dalam sel, bukan di luar sel. Kalau kita bahasnya di luar, maka nanti bacanya ekstraseluler. Kalau nanti ada soal dijelaskan, lisosom berperan dalam pencernaan ekstrasel. Salah. Ekstra itu luar, intra dalam. Jadi pahamin konsep katanya, intra dalam, ekstra luar. Lisosom ada di dalam sel, bukan di luar sel. Oke? Jadi ini benar-benar berhubungan. Oke guys, silakan direview lagi penjelasan dari kakak ya. Ini video cukup bermanfaat untuk mereview tentang materi tentang biologi sel, tepatnya untuk memahami lebih cepat tentang kata-kata kunci dari organel-organel sel ya. Nah, yang belum subscribe silakan subscribe ya, dan apabila masih ada yang belum paham silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, Basic Channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. See you again.